Apakah P-Network bisa mengurus perizinannya di Indonesia? P-Network baru saja ditetapkan sebagai investasi ilegal di Indonesia oleh SWI. Alasan P-Network dianggap ilegal karena melakukan aktivitas investasi kripto tanpa izin di Indonesia. Apakah P-Network bisa mengurus perizinannya di Indonesia? Menurut kami, P-Network tidak bisa mengurus perizinannya di Indonesia karena bisnis dari P-Network bukan perdagangan kripto, melainkan jual beli data pengguna kepada pihak ketiga yang membutuhkan data-data tersebut. Kalau memang bisnis sebenarnya dari P-Network adalah betulan kripto, betulan jual kripto, maka P-Network akan mengikuti jejak dari GIPMEX, bursa kripto asal Singapura, untuk mendaftarkan usahanya di Bapepti. Dengan mengikuti regulasi pemerintah Indonesia, GIPMEX diharuskan untuk membuka kantornya di Indonesia. Alhasil, akan membuka lapangan kerja baru dan mendatangkan manfaat pajak bagi negara, serta manfaat finansial bagi masyarakat Indonesia yang juga berada di sekitar kantor misalnya. Lalu, apakah akan berlaku demikian dengan P-Network kalau mau mengurus perizinannya di Indonesia? Tentu tidak bisa, karena P-Network bukan melakukan bisnis kripto sama seperti GIPMEX. P-Network bukan exchange kripto. Bisnis P-Network bukan jual beli kripto. Bisnis sebenarnya dari P-Network ialah kumpul dan jual beli data ke pihak ketiga. Dari mana kami tahu? Dari pengembang aplikasi MindP Social Chain App, yang dalam kebijakan privasinya memuat bahwa P-Network akan membagikan dan menjual informasi data pribadi kamu ke pihak ketiga dalam keadaan tertentu seperti afiliasi, transfer bisnis, dan untuk mengatasi kebangkrutan perusahaan mereka. Masalah keamanan P-Network juga terbukti. Aplikasi P-Network mengirim paket jaringan ke domain pihak ketiga dari Social Chain App dan rejam.com yang merupakan suatu perilaku aneh, dan total pengirimannya ada 17 GB. Bisnis jual beli data tidak mendatangkan manfaat pajak bagi pemerintah Indonesia dan tidak menambah penghasilan bagi para pengguna atau penambah P-Network itu sendiri, apalagi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sama seperti penjajah modern yang untung cuma pihak P-Network saja, cuma mengambil data pengguna, kemudian dijual dan dapat cuan. Sedangkan pemerintah Indonesia dan para pengguna Indonesia tidak dapat apa-apa. Lalu, dengan siapa P-Network membagikan data pengguna itu? P-Network membagikan data pribadi pengguna ke hampir semua platform periklanan, termasuk layanan periklanan dan monetisasi. Beberapa di antaranya mencakup kemampuan analitik dan profil pengguna. Ada Uplovin, Ironsource, OneSignal, Pengle, Tapjoy. Lalu ada AdColony, menayangkan iklan video layar penuh di aplikasi dan lain sebagainya. Data pribadi memungkinkan perusahaan untuk memonetisasi waktu dan perhatian orang, yang keduanya merupakan sumber daya yang terbatas. Itulah sebabnya pemerintah berupaya keras dalam mengatur akses ke data pribadi melalui peraturan seperti GDPR dan CCPA. Semakin banyak data pribadi Anda yang dibagikan, semakin efektif akan dimonetisasi. Pilihan ada di tangan Anda tentang dengan siapa Anda berbagi data dan bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Bye.